Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Bunda, Ayah? Sehat semua? Baik, Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, terutama Ayah Bunda, untuk selalu mendidik bagaimana anak kita bisa menurut dengan kita. Baik, Ayah Bunda, pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan bagaimana agar anak itu bisa mendengarkan kita sebagai orang tua tanpa harus memaksa anak kita. Nah, jadi kadang anak-anak kita itu kalau dipanggil atau kita harus suruh, ya, padahal perintah sederhana, ya, seperti hanya untuk minta tolong untuk mengecilkan suara TV. Kadang kita sampai harus teriak-teriak, "Nah, jangan keras-keras nonton TV-nya, suaranya dikecilkan." Tapi sang anak tetap aja tidak mendengarkan. Kalau di rumah bagaimana Bunda? Apakah tetap seperti itu? Apakah sama juga seperti itu? Mungkin juga banyak yang lainnya juga. Nggak cuma mengecilkan TV, mungkin disuruh makan, kadang juga nggak mau. Kadang juga kalau misalkan disuruh mandi, ya kan, susah gitu kan, sampai harus teriak-teriak berapa kali. Sebenarnya tidak usah seperti itu Bunda, terutama bunda-bunda ini di rumah, ya. Jadi nggak usah seperti jauh di sana teriak-teriak, nah sampai berkali-kali dipanggil gitu kan, tetap aja tidak bisa. Nah, walau sudah diajak bicara misalkan, ya, dengan nada lembut, misalkan mereka seolah mengabaikan, bahkan untuk menentang untuk melakukannya. Sudah kita mencoba pelan, "Nak, tolong dimatikan, tolong nak mandi, tolong mandi." Sebenarnya simple. Yang pertama itu bisa kita manage kesabaran kita. Itu juga melatih kesabaran kita. Bagaimana kita bisa membaca sebenarnya sang anak ini sedang apa. Barangkali anak kita itu sedang asik dengan mainannya atau asik dengan tontonannya. Jadi kita harus bisa menempatkan sesuatu pada tempatnya. Ya, kita tuh harus adil dengan anak kita. Tidak boleh kita itu harus memaksakan anak kita sesuai dengan kehendak kita. Nah, moms, coba deh yang pertama ubah sudut pandang moms semua, ya. Jadi diubah pandangannya. Jadi jangan menganggap bahwa anak itu adalah apa yang kita inginkan, ya. Tapi coba kita masuk ke alam bawah sadar anak, ya. Nggak usah sambil berteriak-teriak gitu loh. Kita tetap tetap mendapatkan perhatian sang anak, ya. Ya walaupun memang kita harus perlu bersabar gitu, ya. Ya tidak apa-apa. Lebih baik mencoba kita untuk mundur gitu, ya, mundur sedikit. Kita melihat kira-kira sang anak ini sedang apa gitu, ya. Jadi kita rubah sudut pandang kita bahwa anak kita itu apa yang kita inginkan gitu loh. Nah, sebenarnya perilaku seperti itu wajar. Usia anak 7 sampai 8 tahun tuh, ya, 7 sampai 8 9 tahun itu sebenarnya wajar. Kalau anak seperti itu, tinggal kita bagaimana memandang sang anak itu sebagai, ya, dunianya anak, bukan dunia kita, ya. Misalkan jika ingin meminta anak melakukan sesuatu yang penting, ya, itu jangan di waktu sang anak itu sedang melakukan kegiatan atau main dengan kesukaannya tadi yang saya sampaikan. Jadi kita harus tahu diri, kita harus lihat-lihat waktunya yang tepat untuk menyuruh sang anak kita, gitu, ya. Nah, yang kedua, coba Bunda buat kehadiran Bunda itu disadari oleh sang anak. Kadang sang anak itu dia tahu bahwa ada ibu, ya, ada Bunda di sana. Dia sedang teriak-teriak memanggil, tapi kadang sang anak itu karena sedang fokus, jadi dia tidak tahu, tidak melihat atau tidak menyadari bahwa sang bunda atau bunda itu ada. Nah, makanya mencoba membuat kehadiran bunda itu disadari sama sang anak, ya. Jangan sampai
kita sudah teriak-teriak, sudah capek, sudah panggil berkali-kali, masih saja sang anak itu masih cuek, ya. Jadi bunda bisa pakai cara yang lain selain harus sampai berteriak-teriak, harus berkali-kali memanggil. Nah, misalkan namanya siapa, ya, Soleh misalkan, atau siapa, Ishak, Aira, dengerin bunda. Tidak perlu seperti itu sebenarnya. Ayah bunda itu banyak cara, harusnya lebih bisa menempatkan sesuatu. Makanya sebagai bunda ya kita harus tahu karakter sang anak. Kita harus mempelajari dulu bagaimana anak kita itu, karakter anak kita itu seperti apa, biar pada saat kita melakukan sesuatu, ya, kita menyuruh, kita memberikan tugas, biar didengarkan oleh sang anak. Ya, kita harus hadir, benar-benar hadir. Kita ada, kita benar-benar dilihat dan disadari bahwa kehadiran kita itu memang ada. Bukan hanya pada saat kita butuh pada sang anak kita hadir, gitu kan. Bukan seperti itu. Tapi setiap kali anak membutuhkan kita, kita ada, kita hadir di tengah-tengah anak kita. Jangan sampai orang lain atau mungkin tadi media sosial atau mungkin gadget atau mungkin mainannya, bahkan mungkin teman yang tidak kita inginkan, gitu kan. Oleh karena itu sebagai bunda, sebagai orang tua, ya bunda, kita selalu hadir, terutama untuk anak-anak usia 7, 8, 9 tahun. Itu masa-masa mereka itu sedang mencari tahu siapa orang yang di dekatnya, siapa orang yang membuatnya nyaman, gitu kan. Jadi mungkin bisa dengan cara dipeluk, ya, mungkin dielus pundaknya, okay. Nah, yang terakhir, coba deh kita mencoba mendengarkan anak. Kadang kita ingin didengarkan sama anak kita, tapi kadang kita sebagai orang tua, kita tidak mau, tidak peduli mendengarkan sang anak kita, walaupun hanya hal sepele. Misalkan kita bunda sedang masak, terus sang anak mencoba minta tolong atau manggil, tapi bunda tidak mau menjawab atau tidak mau membantunya. Nah, itu akan membalik pada bunda sendiri. Karena apa? Karena dalam mindset sang anak, kalau misalkan yang dilakukan oleh orang tua seperti itu, ya dia akan melakukannya seperti itu juga. Nah, oleh karena itu, coba deh ayah bunda, terutama bunda nih di rumah, coba deh apapun yang mereka katakan, yang mereka ingin sampaikan, mencoba untuk mendengarkan sejenak saja. Nggak usah sampai berlama-lama atau mungkin harus memaksakan diri untuk menyelesaikan tugas bunda, harus selesai masak, nyetrika, dan yang lainnya. Coba deh kalau misalkan anak kita mau berbicara, minta tolong atau sekedar memanggil kita jawab saja. Ayah, iya nak. Bunda, iya nak. Kita panggil, kita jawab. Insya Allah nanti ya bunda juga akan anaknya juga akan seperti itu. Jika kita memanggil sang anak dalam sekali saja, insya Allah anak akan mendengarkan kita. Dan apa yang kita suruh pada anak kita, insya Allah anak kita akan mengikutinya. Baik ayah bunda, mungkin sedikit tips dari saya, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Karena memang di era zaman sekarang ini susah sekali untuk mendidik anak kita. Kita tetap berikhtiar, berusaha sebaik mungkin, sebisa mungkin. Dan jangan lupa satu, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar anak-anak kita bisa menjadi apa yang kita inginkan, bisa menjadi anak yang soleh dan soleha, dan bisa menjadikan diri kita sebagai orang tua itu terangkat, ya, karena apa? Oleh orang-orang, oleh anak-anak kita. Baik, itu saja. Terima kasih, mohon maaf jika pada kesempatan kali ini banyak kekurangannya, kekeliruannya. Kalau tidak bermanfaat, silakan tidak usah digunakan. Kalau memang ada manfaatnya, boleh digunakan tips. Kalau memang perlu pertanyaan atau bagaimana trik
supaya anak bagaimana, silakan tulis saja komen di bawah, nanti biar saya sampaikan di video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Bunda.